Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan setelah kemarin melakukan unboxing pada tanaman hias Aglonema Snow White dan juga tanaman hias Aglonema Bikroy, dan saya juga melakukan penanamannya. Dan di sini sudah terlihat pada segar ya. Sudah terlihat benar-benar tumbuh. Termasuk pada tanaman-tanaman hias Aglonema Snow White ini yang saya lakukan dengan cara split pada batang tanaman tersebut, dan saya memilih batang dari tanaman tersebut yang sudah tua ya. Di sini juga masih terlihat sangat bagus sekali kondisinya. Nah, sekarang saya bakalan melakukan penanaman terhadap tanaman hias yang baru kemarin saya unboxing, yaitu ada Aglonema Cosin, juga ada Aglonema Rotundum Aceh. Dan sebelum penanaman saya mulai, saya berdoa dan mengharapkan sekali para sahabat Kembang Desa semuanya dimanapun berada, dan para pecinta tanaman hias, semoga dalam keadaan sehat, berbahagia, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan di sini saya menggunakan pot dengan warna hitam yang berdiameter 35, dan saya memilih warna yang hitam seperti ini karena saya pikir untuk mengkombinasikan ya antara warna hijau ini dengan warna hitamnya, nanti tanaman tersebut akan terlihat lebih cakep ya, lebih keren lagi dan cantik. Dan untuk penanaman tanaman aglonema ya, setahu saya itu baiknya menggunakan pot yang memang memiliki tingkat kedalaman itu lebih seperti ini, lebih dalam ya, lebih dalam seperti ini, karena akar pada tanaman hias aglonema itu cenderung lebih masuk ke dalam. Berbeda dengan jenis tanaman hias Anthurium, Philodendron ataupun keladi yang biasanya pada bagian akarnya itu mengambang pada bagian atas media tanam. Jadi alangkah baiknya ketika penanaman terhadap tanaman hias aglonema itu menggunakan pot dengan model yang tinggi ya, yang tinggi, agar pada bagian akarnya itu akan leluasa dan menjadikan tanaman aglonema itu tumbuh dengan baik. Dan media tanam yang saya gunakan di sini, saya menggunakan tanah yang dicampur dengan kristal ya. Ini dari pupuk ayam broiler dengan ukuran saya 3:1, 3 untuk tanah dan satunya untuk campurannya ataupun kristal tersebut. Saya memiliki alasan kenapa 3:1 ya, 3 untuk tanah dan juga satunya itu untuk campurannya ataupun kristal ayam broiler, karena saya akan menjadikan bahwa tanaman tersebut itu menjadi lebih kokoh ketika terkena angin ataupun ketika dipindah-pindahkan. Itu secara teksturnya akan tetap ya, tidak bergoyang, tidak berubah. Karena setahu saya juga ya, ketika seseorang mencintai tanaman hias itu suka melakukan geser-geser pot ya, geser-geser pot yang menjadikan pada bagian tanaman tersebut itu kadang berubah posisi. Nah, makanya saya melakukan ukuran media tanam itu 3:1, 3 tanah dan satunya untuk campurannya. Dan ini juga masih sangat berporos ya, masih sangat berporos. Jadi untuk memudahkan munculnya tunas baru ataupun sirkulasi air saat menyiram, ini juga masih sangat bagus. Dan jangan lupa juga ya, pada bagian pot itu dilubangi, dan dilubangi seperti ini ya, agar ketika melakukan penyiraman itu sirkulasi air itu akan lancar. Dan termasuk sekarang ini ya, lagi musim hujan, jadi akan menjaga tetap kelembapan pada medianya ya, pada medianya, agar tidak memudahkan ataupun merusak pada bagian akar ataupun batang tanaman itu membusuk. Dan untuk penanaman awal, saya bakalan melakukan penanaman pada tanaman hias Cosin yang hijau ini ya, yang hijau ini. Dan kegiatan seperti ini ya, menanam tanaman hias ataupun melakukan perawatan terhadap tanaman hias, meskipun hanya memandang ataupun menyiram, itu sudah menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan ya, khususnya bagi para pecinta tanaman hias, karena memang tanaman hias itu bikin kangen ya, ketika sehari saja tidak berinteraksi, tidak melihat tumbuh kembangnya, itu akan sangat rindu ya, sangat rindu.
Dan ini saya review ulang ya. Ini untuk kosin yang ukuran besar ini. Ini seharga Rp90.000. Dan untuk media tanam kristal ya, karena memang sekarang sudah banyak ya budidaya ayam broiler ataupun petelur, jadi untuk mendapatkan media tersebut di desa itu sudah mudah sekali. Dan untuk harga per karungnya 7.000. Namun saya bisa mendapatkan gratis ya, karena tempat kristal ini ya secara kebetulan itu merupakan teman saya satu hobi, yaitu tanaman hias. Jadi kita suka sharing, kadang juga tukar-tukar tanaman hias, adopsi, barter, hingga ketika saya mendapatkan media tanam itu ya kristal campuran itu free. Jadi sangat bahagia sekali pastinya saya ya, karena bisa mendapatkan media yang bagus dan mudah. Dan untuk penanamannya ya, itu jangan ditekan, karena apabila ditekan itu terkadang merusak pada bagian tunas pada tanaman tersebut. Itu dibiarkan saja ya, dibiarkan saja. Nanti juga ketika dilakukan penyiraman itu juga akan menata dengan sendirinya ya. Jangan dilakukan penekanan pada saat penanaman. Dan kemudian untuk penanaman yang kedua, di sini saya akan menanam yang rotundum ya, yang rotundum Aceh. Ini sudah sangat rimbun banget dan banyak juga anakan-anakannya, tunas-tunas baru. Ini saya beli 2 150. Dan nanti saya juga bakalan memangkas ya pada daun-daun yang sudah mulai terlihat menguning, agar nanti tampilannya lebih cantik dan menarik. Memang untuk penanaman ya, sebelum penanaman telah mendapati tanaman hias yang baru di unboxing ya, itu memang alangkah baiknya direndam, setidaknya menjadikan ataupun pemulihan terhadap tanaman tersebut. Setidaknya akan menjadi lebih segar lagi ya. Dan ini juga pada bagian daunnya semalam sudah saya lap ya, sudah saya lap. Karena memang ketika baru saja mendapatkan packingan ya, packingan ataupun unboxing seperti ini, paketan barang, apalagi tanaman hias ya, itu memang alangkah baiknya langsung dirawat, seperti membersihkan pada bagian daunnya agar terlihat segar kembali, kemudian dilakukan perendaman ataupun pemangkasan pada daun yang sudah terlihat layu. Dan memang untuk di tempat pembelian saya ya, di video sebelumnya yang unboxing, itu memang untuk harga tanaman hiasnya dibilang murah ya, kemudian juga biaya ongkirnya itu
sekitar 1 kilo hingga 2 kilo itu 13.000. Yang kemudian ketika ukur berat ya, berat tanaman hias itu mencapai 2 hingga 10 kilo itu hanya 20.000. Itu pun setahu saya dalam wilayah Jawa ya. Lebih jelasnya nanti para sahabat kembang desa ataupun para pecinta tanaman hias dimanapun berada itu bisa kontak langsung dengan sang pemilik ya, ataupun si penjual tanaman hias tersebut. Dan memang alangkah baiknya ketika baru melakukan penanaman ataupun perendaman terhadap tanaman hias, kalau memang benar-benar belum tumbuh segar ya, belum tumbuh baik, itu untuk penempatan alangkah baiknya memang di tempat yang teduh ya, kira-kira bisa sekitar 1 minggu ataupun 10 hari, menunggu memang benar-benar pada bagian daun ya, pastinya daunnya itu benar-benar nampak sudah sehat. Dan di sini saya juga bakalan kasih tip ya, bagaimana cara membersihkan daun dari tanaman hias aglonema. Meskipun menggunakan air biasa ya, air bersih dari keran, itu bisa dilakukan 10 hari sekali. Yang kemudian setelah melakukan pembersihan pada daunnya, kemudian dilakukan penjemuran, namun dalam keadaan matahari yang tidak begitu terik ya, di pagi hari sekitar sampai jam 9 itu dijemur. Itu juga akan menjadikan daun tanaman tersebut itu akan bagus banget, akan mengkilap. Karena biasanya ketika terlalu banyak pakai obat ya sebagai pengkilap daun, itu juga lama kelamaan pastinya akan ada dampak negatif pada tanaman tersebut. Namun ketika kita telaten menggunakan yang alami dalam penanamannya ataupun membersihkan daun-daunnya, juga itu pastinya akan lebih awet ya, tanaman tersebut terlihat indah. Dan kemudian hal simpel ya, agar pada bagian tanaman hias itu terlihat lebih cantik lagi, lakukan pengelapan ya pada bagian potnya. Dan kemudian tahap terakhir yang mesti dilakukan ya, itu penyiraman terhadap tanaman hias yang baru ditanam ya, karena agar pada bagian akar dan media barunya itu mudah sekali untuk menyatu ya. Dan juga untuk meletakkan tanaman hias setelah melakukan penanaman seperti ini, alangkah baiknya dilakukan di area yang benar-benar teduh hingga sekitar 7 hingga 10 hari ya, hingga terlihat pada bagian daunnya ini benar-benar sudah terlihat segar ya. Itu baru bisa dilakukan diletakkan pada bagian halaman yang agak luar, agar terkena cahaya matahari untuk menjadikan bagian daunnya ini menjadi lebih cantik dan lebih indah. Dan demikian tip-tip penanaman ya terhadap tanaman hias aglonema dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.